Selamat pagi semuanya. Jadi ini kita akan bahas psikologi ya. Dan gimana gue pusing? Pusing. Ya, itulah kenapa. em, Pertama ya, ini kalau misalnya marketnya itu diputerin lama banget, status lama, berarti bakal ada tekanan geopolitik atau news makro, bukan news data ya, kayak TPI, PPI, bukan benar-benar makroekonomik yang bakal pompa ke atas. Karena overview-nya adalah gold bagi saya masih ke atas ya. As long as kita nggak close di bawah gap ini. Sisi atas semua liquidity, sisi bawah semua liquidity. Berarti ini udah kemungkinan besar memang mau mau prepare libas atas bawah. Mau tarik liquidity-nya. Cuman tunggu momennya aja. Ya. Nah, ketika di kondisi seperti ini, kan saya juga udah reminder ya, lebih baik kita cari buy ketika close di atas ini. Karena akan mudah sekali dari level itu ke level ini. Oke? Tapi, kamu juga jangan mencari short dengan harapan menembus gap ini atau inverse gap ini. Itu susah sekali. Apalagi kalau misal kamu aim low ini, cari sell. Ya, yang saya gambar tuh, 3331. Nah, pertanyaannya adalah, tapi kalau kita lihat kok, contoh yang kemarin, seperti ini retrace, naik ke fair value gap, aku sell, turun kok. Ya, jadi kalau kamu ada sell di sini, sell kamu di sini, ini turun. Itu bener nggak? Itu secara take profit karena kena jadi benar. Tapi dengan kondisi HTF seperti itu, saya nggak berani ambil that decision. Nggak berani. Ya, sulit sekali. Yang terjadi adalah apa? Mungkin kamu akan nyesel kayak, aduh tau tadi jam 5 gue sell. Kan turun tuh. Ya, balik lagi. Tahu gitu. Coba kalau misalnya sekarang diputar. Kamu coba sell, harga respect cap ini naik, ini ke inverse, matiin equal high ini. Apa jawaban kamu? Tahu gitu juga, tapi beda tahu gitunya. Tahu gitu tadi gue nggak entry. Ngapain gue nge-sell orang harga dari daily FVG? Get the idea? Ya. Jadi itu habit yang harus kamu biasain. Karena kamu dihadapi dengan kondisi market yang tidak jelas, tidak A+. Kamu udah tahu ini marketnya nggak jelas, marketnya A+. Kamu masih pilih ngelangkah. Itu normal nggak? Nggak normal. Sama sekali tidak bijak. Even kamu 2 hari nggak entry, itu no problem. Pasti ada something di market lain yang bagus. Makanya saya prefer Euro, XAU, atau NQ. Contoh kayak saya NQ sama Gold kan. Gold saya udah nggak sentuh dari kemarin. Ya, dan saya bersyukur banget. Gila, untung gua nggak sentuh Gold. Kalau saya sentuh Gold, ya saya mungkin bisa kena drawdown banyak banget. Karena diputer-puterin doang. Jadi saya benar-benar bersyukur saya hanya NQ. Saya tunggu NQ. Bener-bener dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam, saya cuma tunggu NQ. Itu nunggunya lama kan? Lama, makanya saya bikin video, saya nonton video ACT buat ngedistract semua itu. Supaya saya nggak iseng-iseng entry. Susah, emang susah. Tapi kalau udah jadi habit, lama-lama kamu akan terbiasa. Maksudnya kayak apa? Kamu coba tidur jam 10 malam. Normal kan? Jam tidur oke, 10 malam, 10 malam, 10 malam. Tiba-tiba kamu tidur jam 12, 12, 12, jam satu, terus tuh jam 1, jam 2, sampai jadi habit. One day, lu paksa tidur jam 9. Bisa nggak? Nggak bisa. Tidur jam 10, nggak bisa. Susah, karena udah jadi habit. Bangun tidur, kamu kamu coba deh, kamu biasain bangun pakai alarm jam 6 terus, jam 6. 5 hari aja. Ya 3 atau 5 hari aja. Pasti kamu hari ke-6, hari ke-7 dan seterusnya, secara nggak sadar pasti kamu bakal bangun sendiri. Entah jam 5.50, jam 6.05, jam 6 pas, jam setengah 6. Paling bangunnya kebelet kencing. Kenapa? Karena tubuh manusia itu, ini scientific ya, psikologi juga. Emang ada jurnalnya. Butuh 3 sampai 5 hari minimal untuk nge-build habit baru. Semudah itu kan. Ya, kamu selalu nanya ke saya kayak gimana cara saya overtrade, saya gatel untuk entry. Ya kamu coba dulu lakuin. Saya chance kamu 1 hari aja kamu nggak bisa. Seakan kayak kalau kalau 1 hari aku nggak entry, itu kayak bakal mati gitu loh. Kayak bakal kehilangan semua momentum di market. Langsung kayak merasa dungu, bodoh, idiot, nggak bisa trade. Enggak, santai guys.
Karena coba sekarang kalau kondisinya yang kita pakai kondisi logis deh. Oke, hari ini saya full kerjaan. Dari pagi sampai malam, full. Bener-bener, aduh, nggak ada waktu deh buat lihat chart. Kalau misalnya kamu punya pesan, kamu udah infokan ke pesan kamu bahwa ini kayak aku bener-bener bakal slow respon parah ya, jadi tolong dimengerti. Buka HP itu udah syukur, bisa bisa cek bisa cek chat aja kayak WA gitu-gitu ya, itu udah bersyukur banget. Kamu bayangin kalau kamu sibuk sekali, kamu bisa nggak buka chat? Enggak. Terus apakah kamu kesel kayak, "Duh goblok ya, kenapa gua hari ini kerjaan banyak banget ya?" Sadar? Jadi kamu harus set the priority. Kalau memang prioritasnya hari ini adalah, "Oke, gue tunggu aja deh, nggak apa-apa deh, gue nggak dapet money daripada kena stop loss nggak jelas, it's okay." Karena lebih sakit hati loh kalau kamu kena SL yang nggak jelas. Apa SL nggak jelas? Ya SL karena kamu masuk marketnya nggak jelas. Kamu udah bilang dari awal ini market nggak jelas, ini market aneh. Saya nggak tahu ini market kemana. Masih coba entry dengan hope. Jangan guys. Hope itu boleh. Berdoa itu boleh. Kalau apa? Itu setup A plus, itu setup jelas, dolar jelas. Lu entry, technical semua clear, oke? Semua solid, SL jelas, TP jelas, entry jelas, semua jelas, baru kamu hope. Semoga lancar. Gitu aja. Tapi kalau marketnya gaje, sideways, terus kamu entry, dengan alasan hope, bener-bener hope. Udahlah, aku entry lah, short sekarang. Pasrah aja lah, udahlah. Cuma aku tetap berdoa semoga kena TP. What the fuck? Nggak bisa kayak gitu. Kalau kayak gitu, jadinya hope trader dong. Bukan yang memakai tactical analysis. Ya, mungkin, balik lagi, saya ingetin berkali-kali lagi. Ketika kamu nggak short di sini, lu bukanya coba TikTok, scroll. Pasti ada orang yang short. Pakai cara SNR kek, pakai cara apa kek. Itu pasti ada. Terus apakah dengan pemikiran seperti itu, kamu berpikir bahwa, iya ya tadi gue pakai cara gue nggak bisa entry loh. Apa gue belajar pakai cara dia? Enggak. Ingat in end yang, market itu adil bagi orang yang sabar. Makanya itu fair. Trade itu zero sum game. Itu udah pasti. Artinya apa? Ya, ada di sisi yang menang, akan ada di sisi yang kalah di saat yang sama. Remember? Di saat yang sama. Nah, masalahnya adalah kamu kan nggak menjadi bagian yang kalah. Gimana caranya kamu menjadi bagian yang menang? Hindari bagian yang kalah. Jauh-jauhin. Eliminasi semua penyakit, semua penyebab yang bisa bikin kalah. Contohnya, aku nggak tahu daily bias, dijepit gap, masih paksa entry. Skip. Udah gitu aja. Marketnya seek and destroy. Semua diambil. Atas ambil, bawah ambil. Atas ambil, bawah ambil. Udah skip aja. Terus aku kalau 1 minggu nggak entry, gimana kok? Cari market lain dalam 1 minggu itu. Coba iseng lihat aja. Siapa tahu kebetulan marketnya lagi bagus ketika kamu lagi iseng lihat. NQ atau Euro atau GU. Udah, cukup. Itu habit ya, kamu harus latih. Hal seperti itu. Karena kalau nanti susah, kamu bakal overtrade-nya gila-gilaan itu pasti. Kayak misalnya kamu London plus 2R. New Yorknya minus 3R. Pernah nggak? Pasti pernah. Pasti. Saya udah pernah alamin. Jadi nggak mungkin kamu bilang, oh enggak, saya nggak pernah kayak begitu kok. Bullshit, nggak mungkin. Pasti pernah. Hari ini plus 2R, besok min 3R. Pasti pernah, nggak mungkin enggak. Kenapa bisa ya? Overtrade. Bukan cara lu yang salah. Kalau tactical kamu salah, kamu nggak mungkin bisa plus 2R. Kalau tactical kamu salah, kamu tuh nggak mungkin bisa lewatin V1. Nggak mungkin. V1 kalau bisa lewatin terus dengan bilang tactical salah, berarti tuh dari kemarin kamu V1 ngapain? Gambling. Judai. Iya kan? Analisa kan? Tapi kenapa bisa lolos? Karena kamu trade di market yang memang kamu bisa kondisi marketnya memenuhi semua kriteria kamu atau checklist kamu. Itu habit. Ya ingat kamu kan tidak mengikuti IB. Kalau IB itu beda. Mereka tuh dapat itu dari hitungan per satu lot. Ada yang $8, ada yang $9. Makanya satu hari mereka bisa enter 5 sampai 6 kali atau lebih. TP paling cuma 30 pips, 40 pips. Habis itu bisa entry kena SL recover double size.
kena S lagi bilangnya sorry bla 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 bla. Itu terus. Itu permainan IB. Karena saya dulu juga pernah kena begituan ikut, ya, tentunya dari orang Malaysia ya dulu ya, yang rame banget IB-IB gitu. Ya gitulah. Jadi mereka tuh kayak punya satu komunitas gitu loh. Jadi satu ini, misalnya contoh nih aku nih, ya, aku sinyal sharing sinyal sel. Nanti teman-teman aku tuh ikut ikut copy-copy juga, terus share ke channel Telegram mereka. Seperti itu, gitu loh. Ya itu skema IB lah. Nah, kamu kan nggak ikut seperti itu. Kamu kan mandiri. Mau belajar trade sendiri, mau bisa analisa sendiri. Ya udah, pelajarin gitu loh. Cara saya itu cuma cuma satu kok. Lu lihat daily atau hampat, lihat ekspansi koreksi. Kalau udah tinggal tunggu ke LTF, cari shift, beres udah. Apa yang akan langsung meng-cancel bahwa lu nggak bisa enter di LTF cari shift? Ya kalau premis parentnya atau premis utamanya adalah tidak ketemu kan? Yaitu apa? Aku nggak tahu nih daily-nya kemana. Daily-nya lu nggak tahu kemana, gimana caranya lu bisa entry? Kecuali kalau misalnya, gue tahu nih daily bakal ke atas. Tapi entry-nya belum ketemu nih. Ah, sabar itu. Misal, ekspansi, koreksi ke FVG di daily atau H4. Gue tahu nih, either hari ini atau besok bakal naik nih. Dari IR ke RL. Tapi entry-nya belum ketemu nih. Di jam 5. Sabar, jam 7. Masih nggak ketemu. Di jam 8. Sabarin terus, sabarin. Sabarin. Sampai ketemu, baru lu sikat. Kenapa? Karena dari jam 5 sampai jam 7, kalau memang lu nggak ketemu entriannya dan harganya belum running, itu berarti selama 2 jam itu, marketnya lagi time distortion. Dia lagi hold the price. Nanti sampai masuk waktu tertentu, dia baru ekspansi, baru spooling, baru tembak. Seperti itu. Paling kamu cuma kehilangan waktu. Cuman dua opsinya, lebih baik kehilangan waktu atau kehilangan waktu plus duit. Simple. Gitu loh. Kamu tuh udah terlalu melekat dengan pemikiran bahwa hari ini aku harus entry. Guys, ya, even, ya, Michael samping gua. NQ nih, hari ini. Jam 10.08, dia entry long. Wal- Selama gua nggak ketemu kemana, gua nggak ke entry. Bodo amat. Bodo amat. Tapi bukannya Michael tuh expert? Betul expert. Betul. Memang expert. Tapi masih ada variabel X di mana dia masih manusia, bukan algoritma. Masih bisa kalah. Masih bisa salah. Buktinya apa? Dulu, 2023 ya, atau berapa saya lupa, dia pernah live stream. Gua nggak tahu tuh kemana market NQ. Terus pemikiran gue bahwa, ih Michael entry. Oke lah, gua ikut entry lah. Kan dia master, ya kan? Secara bias sebenarnya tuh agak berlawanan. Jadi gue tahu ini bakal kemana, tapi memang agak choppy aja. Banyak service-nya. Bias gue ke atas, tapi si Michael tuh biasa ke bawah. Saat 930, ya dari 930 sampai silver bulat itu, dia entry 3 kali. Yang gue ikutin. Kalau gue nggak salah ingat ya, satu BP 2 kalah, atau satu win 2 kalah. Intinya overall dia lose hari itu. Pelajaran apa yang bisa diambil? Michael tidak salah. Caranya nggak salah. Yang salah apa? Emosinya. Satu, salah gue. Ngapain gue ikutin orang? Oke, ngapain? Kecuali kalau gue titik dana. Gue mempercayakan ke lu. Berarti lu yang analisa. Gue nggak boleh berinterpretasi sama sekali. Yang kedua, ya, menurut gue itu dia nggak bijak waktu itu. Nggak wise. Karena itu full emotion. Karena dilatih banyak orang. Thread dilatih banyak orang, itu tekanannya berat sekali. Bisa terjadi banyak variabel X yang muncul. Salah itu lot. Itu bisa banget. Ya, yang bisa lo colok cepet gara-gara lu dilihatin live stream, lu jadi salah itu lot. Salah klik juga bisa. Mau ubah jadi sell. Itu bisa. Lupa ganti pair. Ya, kalau di MT4 kan atau MT5 kan dia di bawah suka ada tab kan, ini tab XAU, ini tab Euro. Lu ternyata di X2 tapi lupa. Layar lu masih di Euro. Lupa lagi. Itu semua itu bisa terjadi.
gitu loh. Tekanannya benar-benar berat banget. Mau lu bilang NFA, in the end pasti orang bakal ikutin dan bakal salahin lu. Kalau lu salah, percuma. Jadi buat apa lu ngelakuin hal yang udah pasti lu bakal kena hujatan? Mending gak usah lakuin. Makanya dia udah jarang live stream. Dan gue mendukung sekali untuk gak lakuin itu. Ya jadi sebenarnya salah siapa? Salah kita. Karena gue ikutin dia. Bodoh sekali tuh. Alhasil apa? Nggak bisa bobo. Nggak nyenyak. Masih kayak mikir, aduh goblok ya, kenapa ya? 3 kali loh. Gila, itu nggak nyampe 2 jam tuh entry 3 kali. Coba kalau misalnya gue nggak entry, pasti gue happy. Happy bukan karena dia salah. Happy karena gue nggak lost. Udah, itu doang. Even misalnya dia win ya, live stream entry 3 kali win. Gue nggak entry juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Yang penting gue bisa tidur. Udah, gitu aja. Memang betul. Kalau bisa tidur dalam posisi profit, kenapa enggak kok? Lah iya, kan balik lagi. Kalau Michael nggak live stream, lu tahu nggak kemana arah marketnya? Emang lu pasti bakal entry? Jawabannya enggak. Jadi, lebih baik kuai-kuai aja udah, bobo. Tanpa entry. Beres, udah. Besok tinggal ngulang. Seperti itu. Nah, itu kamu harus latihan ya. Oke, pokoknya coba deh lakuin 1 hari nggak entry. Itu bakal langsung ngubah semuanya. Lu tuh harus ngerasain bahwa, oh, ternyata ini ya rasanya 1 hari nggak entry. Aku aman-aman aja kok. Masih bisa makan dengan tenang, ya, ke WC, atau kencing, atau mandi, atau makan, nggak perlu latihan chart terus. Even habis entry nih ya, saya kamu entry, ya, atau let's say nggak usah entry dari kamu, bisa kok tinggalin, lagi makan nonton Netflix, nggak perlu chat, ngapain. Kalau memang misalnya ketinggalan entry, ya udahlah. Karena kebutuhan terutamanya adalah makan dulu. Percuma juga kan, kamu tahan lapar, kamu nggak makan, malah kena stop loss, jadi nafsu makan nggak? Enggak. Jadi malas makan. Ngapain? Mending makan dulu aja. Gitu loh, kalau in the end bisa kena stop loss juga. Seperti itu, oke?